Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giver Gita Bekti dengan NIM 11012003113 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program algoritma searching, di mana saya mencari bagian sequential search menggunakan bagian sequential search. Jadi pertama, jika kita menggunakan code blocks seperti yang saya gunakan, akan diberikan ini include stdio.h dan stdlib.h. Mungkin di berbagai aplikasi-aplikasi lainnya akan berbeda menurut saya. Jadi di sini kita menggunakan, dan di sini kita akan diberikan integer min, kemudian kita tinggal masukkan perintah yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan data yang menurut saya penting, jadi seperti tugas kelompok 10, pemrograman apa yang sedang kita lakukan, yaitu algoritma searching, dan apa yang kita pakai di algoritma searching itu saya menggunakan sequential search. Kemudian kita masukin integer array. Di sini saya tulis integer array, kemudian 18. Saya dapat 18 dari mana? Di sini saya menggunakan data yang saya masukkan di dalam kurung kurawal. Ada 18 data di dalam sini. Kemudian di sini saya menggunakan integer find lagi untuk mencari. Di sini find-nya kita masukkan 91 karena tugas kelompok 10 disuruh find-nya 91. Found-nya masih 0. Kemudian kita masuk ke for. Di sini kita masukin integer i sama dengan 0 atau i, dan i kurang dari 18, kemudian i plus plus. Kemudian kita masuk ke if. Jika array-nya i sama dengan find, maka found sama dengan i. Found sama dengan i. Kemudian kita break, selesai. Kemudian keluar. Kita kemudian masuk lagi if. Jika found-nya sama dengan 0, found sama dengan 0, maka perintah yang kita masukkan adalah data tidak ditemukan atau data tidak dapat ditemukan. Kemudian kita masuk ke else, masukkan perintahnya data %d. Jika berhasil, maka perintah yang akan keluar seperti ini, data %d ada dalam indeks yang ke %d. Untuk %d pertama itu akan menampilkan find-nya, ya sesuai find-nya. Di sini saya menggunakan file 91, jadi jika berhasil otomatis data 91. Kemudian seperti itu kurang lebihnya, ada dalam indeks yang ke %d. Di sini %d kedua itu kita masukkan dengan found. Nanti found-nya itu yang i. Oke, di sini jadi jika kita running programnya mungkin akan seperti ini. Ya, bisa kita lihat data 91 ada dalam indeks yang ke-15. 91 seperti yang saya bilang, jika find-nya yang sesuai kita mau. Jika kita find-nya 90 bisa, mungkin 8 berapa lagi? 10 bisa, 9 bisa, 101 bisa. Tapi nanti indeksnya yang akan berbeda. Di sini saya dapat indeks yang ke-15. Untuk indeks sendiri, untuk indeksnya sendiri kenapa 15? Jadi pertama untuk indeks itu ada integer array sebenarnya, kemudian ada indeks array. Itu nanti ada di tracing, tapi mungkin akan saya ada bocoran sedikit. Jadi indeks array, bentar, indeks array. Oke. Ini indeks array. Jadi di sini ada mulainya dari 0 tentu saja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini i-nya. Jika di program ini i-nya, jika di bagian program nih, ini indeks array. Jadi kita tinggal masukkan seperti yang kita lihat. Jika di program running programnya indeks yang ke-15, data 91 ada indeks yang ke-15, ada pada indeks ke-15. Apakah betul indeks array 15? Betul, 91.
Jadi mungkin sekian, bisa dilanjutkan di bagian tracing program sequential search. Oke, nah sekarang kali ini saya akan menjelaskan mengenai trackingan program yang sequential search. Oke, di mana di sini itu udah ada nih integer array dengan batasan 18, dengan nilainya itu ada 2, 7, 10, 11, 18, 22, 25, 41, 42, 53, 64, 65, 77, 79, 83, 91, 99, dan 101. Oke. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, kita ketikkan terlebih dahulu indeks array-nya biar terlihat jelas ya. Kita ketikkan dulu indeks array. Kita samaan posisinya biar kelihatan. Oke. Nah, di mana untuk indeks array itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi bukan dari angka 1, tetapi kita mulainya dari angka 0. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Oke, 17. Oke, nah jadi awalnya itu ada 0 dan akhirnya itu ada 17. Nah, jika sudah kita buat indeks array-nya, kita lihat nih di bawahnya lagi ada integer find yaitu 91 dan for-nya itu 0. Oke, di mana untuk for-nya itu integer sama dengan i sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari 18 dan i-nya itu merupakan plus i plus plus atau penambahan. Oke, kemudian ada ke bawahnya ada if dengan array i-nya itu nanti bakal dibandingkan nih dengan si find dengan yang nantinya kita cari. Oke. Nah, setelah itu kita langsung saja ke metode trackingannya. Oke. Nah, tadi kan kita udah lihat nih mengenai integer i sama dengan 0, i kurang dari 18, dan i plus plus. Oke, di sini bakalan ada syaratnya. Oke. Nah, syaratnya itu i kurang dari 18 karena kan tadi di for-nya itu i kurang dari 18. Kemudian if array i nantinya itu bakal dibandingkan dengan si find atau yang dicari. Oke. Nah, di mana kita bakal mencari nilai si 91. Oke. Kita langsung saja ke I-nya. I-nya itu karena tadi I sama dengan 0, otomatis itu kita mulainya dari angka 0. Oke. 0 kurang dari 18. Apakah iya 0 kurang dari 18? Ya, betul. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke si if-nya. Kita ketikkan array i-nya itu ganti dengan 0 sama kayak di sebelumnya, i-nya itu diganti dengan 0. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan find. Find yang dicari itu 91. Oke. Nah, kita lihat nih array 0 itu berapa sih? Kita bisa lihat di index array 0 itu nilainya itu 2. Jadi kita ketikkan di sini 2. Oke, kemudian kita bandingkan dengan 91. Apakah benar 2 itu sama dengan 91? Salah, kan? Oke. Jika gitu, kita terus lagi ke penambahan setelah 0, penambahan 1, jadi I-nya 1 kurang dari 18. Apakah iya? Iya, betul. Kemudian jika iya, kita masuk ke si if-nya. Kita ketikkan array, i-nya kita ganti dengan 1. Oke. Kemudian kita bandingkan nih dengan 91. Nah, array 1 berapa sih nilainya? Array 1 itu bisa dilihat di atas 7 nilainya. Kemudian kita bandingkan dengan 91.
Apakah benar 7 itu sama dengan 91? Salah. Oke, udah salah. Terus kita ke penambahan. Jadi 2 kurang dari 18. Benar? Ya, 2 itu kurang dari 18. Kemudian kita ketikkan lagi array dari 2. Oke, array dari 2. Kita bandingkan dengan 91. Nah, array 2 itu berapa sih nilainya? Array 2 itu di atas nilainya 10. Kemudian kita bandingkan nih dengan 91. Oke. Apakah benar 10 itu sama dengan 91? Tentu salah ya, salah. Oke, biar kelihatan rapi. Oke. Nah, jika salah, terus ke penambahan. Jadi ini itu 3. Nah, 3 itu kurang dari 18? Tidak, ya. 3 itu kurang dari 18. Dan kita ketikkan array dari 3. Array 3. Kemudian kita bandingkan dengan 91. Oke. Nah, array 3 itu berapa sih? Array 3 itu di sini nilainya 11. Nah, 11 itu sama dengan 91 atau tidak? Benar atau salah? Tentu salah juga. Nah, terus seperti itu. Tambah 3 tambah 1 jadi 4. Kurang dari 18. Apakah benar 4 kurang dari 18? Ya, betul. Jika betul, kita ke if-nya, ke array 4. Oke, ke array 4. Oke, tidak sesuai, tidak samaan. Array 4. Biar rapi. Array 4 yang kita bandingkan dengan yang kita cari 91. Oke. Nah, array 4 itu berapa sih? Dilihat di atas array 4 itu nilainya 18. Oke, 18. Nah, 18 itu sama dengan 91 atau tidak? Ya, tentu tidak ya. Jadi salah. Oke. Kemudian kita tambah satu lagi, 4 tambah 1, 5 kurang, mohon maaf, kurang 18. Apa benar? 5 kurang 18? Ya. Oke. Kita lanjut. Array dari 5. Array dari 5 itu sendiri. Kemudian kita bandingkan. Maaf. Dengan 91. Maaf. 91. Oke. Nah, array 5 itu berapa sih? Nah, di atas array 5 itu 22 nilainya. Dan kita bandingkan dengan 91. Nah, 22 itu sama dengan 91 atau salah? Ya, tentu salah juga ya. Oke, jika salah, kita lanjut lagi. 5 ditambah 1 jadi 6. Karena kan I-nya itu plus-plus, penambahan 1. Oke. Kemudian 18. Betul. 6 itu kurang dari 18. Yap, betul. Ya, betul. Kita langsung ke array. Array dari berapa? Dari 6. Oke, kemudian kita bandingkan dengan 91. Oh, kurang rapi. Spasi. Oke. Nah, array 6 itu berapa? Nah, di atas array 6 itu 25. 25. Kemudian kita bandingkan dengan 91. 25 apakah benar itu sama dengan 91? Tentu salah juga ya. Oke, jika salah kita lanjut saja ke penambahan 6 tambah 1 jadi 7 kurang dari 18. Apakah benar 7 kurang 18? Ya, betul. Jika betul, kita sama saja kayak yang di atas. Kita cari array dari 7. Array dari 7. Oke. Kemudian kita bandingkan. Oh, mohon maaf.
Kita bandingkan dengan yang kita cari 91. Oke. Nah, array 7 itu berapa sih? Array 7 itu nilainya 41. Oke, kita bandingkan dengan yang kita cari 91. Apakah benar 41 itu sama dengan 91? Tentu terlihat jelas salah juga. Oke, karena salah kita lanjut saja, kita penambahan nilai 1. 7 ditambah 1 yakni 8. 8 kurang dari 18, apakah betul? Yap, betul. Jika betul, kita ke array. Langsung ke array itu 8 ya. Array 8. Kita bandingkan dengan kita cari 91. Oke. Nah, array 8 itu berapa sih nilainya? Di atas array 8 itu nilainya 42. Oke, 42. Kemudian kita bandingkan dengan 91. Apakah benar 42 itu sama dengan 91? Oh, ternyata masih salah ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut lagi karena masih salah. Kita ke 8 ditambah 1, 9. Kurang dari 18. Apakah betul? Ya, betul. Jika betul, kita ke if array. Array 9 ya. Oke, array 9. Kemudian kita bandingkan maaf dengan 91. Oke. Nah, nilai array 9 itu berapa sih? Di atas itu array 9, 53. Oke, 53. Kemudian kita bandingkan dengan yang kita cari 91. Apakah betul nih 53 sama dengan 91? Tentu salah juga. Oke, kita lanjut lagi ke penambahan. 9 ditambah 1, jadi 10 kurang dari 18. Betul. Yap, betul. 10 itu kurang dari 18. Oke, kita lanjut ke array-nya. Ke if-nya, syarat kedua. Array 10 ya. Oke, array 10. Oke. Kita bandingkan dengan 91. Oke. Oke, kita. Oke. Array 10 itu berapa? Oke, kita bisa lihat. Array 10 itu nilainya 64. Oke, 64. Oke, kurang rapi. 64 kita bandingkan dengan 91. Apakah benar 64 itu sama dengan 91? Tentu salah juga teman-teman ya. Jadi kita terus saja. Jika salah, kita terus penambahan 1 pada si I-nya. Oke, kurang dari 18. Maaf. Yap, betul. 11 itu kurang dari 18, teman-teman. Kita lanjut. Array, kita lihat array dari array dari 11 itu berapa? Oke. Maaf. 91. Nah, array 11 itu berapa sih nilainya? Oke, array 11 itu 65. Oke, 65. 65. Kemudian kita bandingkan dengan 91, di mana 91 itu merupakan nilai yang kita cari, ya guys. Oke, 65 itu sama dengan 91 atau tidak? Oke, salah juga ya. Oke, salah juga. Terus saja teman-teman. Jika salah kita ke penambahan. Jadi 11 ditambah 1 itu 12 kurang dari 18. Betul. 12 kurang dari 18. Yap, betul. Kemudian kita ke array dari 12 itu sendiri. Dan kita bandingkan dengan nilai yang bakalan kita cari. Itu 91. Oke. Oke, maaf. Kurang rapi. Oke, kurang spasi. Nah, array 12 itu berapa sih? Array 12 itu 77, teman-teman. 77, kemudian kita bandingkan dengan 91. Apakah benar 77 itu sama dengan 91? Salah juga, teman-teman. Kita terus lanjut penambahan satu angka. Jadi 13 kurang dari 18, benar?
Yap, betul. Kemudian array. Array dari, maaf, array dari 13 ya teman-teman. 13. Oke, 13 tuh. Bandingkan dengan 91. Oke. Oke, nah array 13 itu berapa sih nilainya? 79. Oke. 79, kemudian kita bandingkan dengan nilai yang kita cari 91. Apakah benar 79 itu sama dengan 91? Tentu salah juga ya teman-teman. Oke, lanjut terus ke penambahan 1. Jadi 14 kurang dari 18. Benar? Yap, betul. Oke, kita array dari 14. Array 14. Aduh. Oke, kita bandingkan dengan 91. Apakah betul? Mohon maaf. Oke. Nah, array 14 itu berapa sih nilainya? Kita lihat di atas. Oke, 83, teman-teman. 83. Mohon maaf, salah. 91. Nah, apakah benar 83 itu sama dengan 91? Salah juga ya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke penambahan. Jadi 15 kurang dari 18. Oke. Apakah betul? Yap, betul. 15 itu kurang dari 18. Oke, kita ke nilai array. Array 15, teman-teman. 15. Kita bandingkan dengan si 91. Oke. Oh ya udah. Maaf. Nah, array 15 itu berapa sih nilainya? Kita naikkan ke atas. 91, teman-teman. 91. Oke. Oh benar, 15 itu 91. Oke, benar. Nah, apakah udah benar nih 90 itu sama dengan 91? Apakah udah benar? Yap, udah benar. Iya, benar. Oke. Oke, karena ini sudah ketemu ya 91 sama dengan 91 itu benar, otomatis nanti itu ini tuh bakal dieksekusi oleh si font itu sama dengan i. Oke. Nah, karena di atas itu font sama dengan i, oke kita klik lagi di sini. Set. Font itu sama dengan i seperti yang di atas. I, oke, otomatis yang dicari ya. Oke, jadi si 91 ini berada pada i keberapa tadi itu? Oke, bisa dilihat di samping i-nya itu 15. Oke, jadi i-nya itu 15. Oke. Nah, otomatis nanti 91 itu berada pada posisi atau indeks ke 15 nantinya. Hasilnya itu. Oke, setelah benar, otomatis si break bakal bertindak. Otomatis itu menandakan selesai. Oke, jadi bakalan selesai si pemrogramannya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai trackingan program yang sequential. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Oke, dilanjut ke pemrograman yang binary oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita akan men-tracing program menggunakan binary search. Tapi sebelum itu kita masuk dulu untuk membuat codingan mains-nya. Kita kelompok 10 ditugaskan untuk mencari nilai 91. Seperti biasa, seperti pada umumnya kita diberikan 18 data, sehingga pada line 11 kita menggunakan tipe data integer dengan variabel array dalam kurung 18.
Lalu di line 12 dilanjutkan integer jumlahnya sama dengan 18, lalu angka yang ingin dicari yaitu find sama dengan 91, lalu found sama dengan 0. Lalu karena kita menggunakan tipe binary search, maka kita modulkan first, last, dan middle dalam kurun nilainya. Nilai first atau awalnya sama dengan 0, sedangkan nilai akhir kita didapat dengan rumus n kurang 1, sedangkan rumus tengah atau middle kita didapat dengan menjumlahkan awal dan akhir lalu dibagi 2. Lalu selanjutnya kita menggunakan ulangan menggunakan while seperti di line 16 seperti yang kita bisa lihat, sama first kurang dari sama dengan last. Lalu kita juga menggunakan percabangan if untuk array middle kurang dari find, maka awal sama dengan middle plus 1. Jika nilai tidak sesuai dengan ada yang di sini, maka perintah else if akan digunakan sebagai array middle and find dengan found sama dengan nilai middle. Lalu sistem akan mencetak output dengan printf data %d ditemukan dalam indeks ke %d. Lalu jika sudah tertemu, maka sistem akan menghentikan sebuah programnya. Jika tidak, maka akan masuk ke else dengan last sama dengan middle minus 1. Dengan middle sama dengan first plus last bagi 2. Lalu di akhir menggunakan percabangan if juga first lebih dari last, maka data tidak ditemukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Anugrah dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang tracing program binary search. Pertama-tama, kita masukkan indeks array-nya terlebih dahulu. Dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Lalu kita lihat di sini first-nya sama dengan 0. Lalu last-nya sama dengan n-1. Kita cari nilai last-nya. Last-nya sama dengan n-1. Di sini n-nya ada 18. 18 kurang 1 sama dengan 17. Lalu kita cari middle-nya. Middle sama dengan first tambah last bagi 2. Hasilnya sama dengan 8,5. Tapi karena kita menggunakan integer, jadi kita buatkan menjadi 8. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke proses while-nya. While first kurang dari sama dengan last. First-nya ada di atas, first-nya 0. Kurang dari sama dengan last-nya 17. Apakah benar? Jika memenuhi, maka kita masuk ke proses if-nya. Array middle tadi sudah ditemukan 8. Kita masukkan array 8 kurang dari sama dengan find. Find yang kita cari adalah angka 91. Array 8 di sini 42. Maka kita masukkan 42 kurang dari sama dengan 91. Jika ya, maka kita akan masuk ke proses first middle. First sama dengan middle tambah 1. Kita masukkan middle-nya ada 8. Kalau kita tambah 1 sama dengan 9. Karena di sini memenuhi,
Maka untuk perintah else if dan else-nya kita lewati, langsung menuju ke middle. Middle sama dengan first tambah last bagi 2. Kita masukkan, hasilnya ada 13. Maka yang dicari benar belum, kita lanjut ke proses while-nya lagi. While sama dengan first dan first kurang dari sama dengan last. Firstnya kita temukan tadi lagi 9. Kita masukkan 9 kurang dari sama dengan lastnya 17. Jika memenuhi, kita masuk ke proses if-nya lagi. Modelnya ada 13. Kita masukkan di sini 13. Kurang dari sama dengan kita cari 91. Array 13 di sini adalah 79. Kita masukkan 79 kurang dari 91. Apakah memenuhi? Jika memenuhi, kita lanjut ke proses yang tadi menuju proses if. Masukkan first sama dengan middle-nya kita temukan 13 ditambah 1 sama dengan 14. Ada kondisi memenuhi, kita lewatkan else if dan else-nya, langsung menuju middle. First-nya sama dengan 14. 14 tambah last-nya 17. Kita bagi 2. Hasilnya yaitu 15. Lanjutkan lagi ke proses while-nya. Plus kurang dari sama dengan 17. Lalu memenuhi, masukkan lagi ke proses if. Temukan array middle-nya sama dengan 15. 15 kurang dari y-nya 91. Array 15 kita lihat di sini adalah 91. Kita masukkan 91 kurang dari 91. Apakah ini memenuhi? Jika tidak, kita masuk ke proses else if berikut. Jika memenuhi, berarti kondisi sudah benar. Font sama dengan middle-nya 15. Jadi untuk mencari data 91, kita dapat temukan dalam indeks yang ke-15. Lalu kita break programnya dan selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.